Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa qala ta'ala Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Honorable Madam Kartika Dewi, as a CEO of Al-Azhar International Islamic Boarding School, and all of the students who gather here, Alhamdulillah, all of you in good condition. How are you guys? Fine, Alhamdulillah. Ready to start the journey? Ready, ya? Already packing? All set? Inshallah. Alhamdulillah, and also dear all the parents who join in Zoom, yeah, or in our YouTube channel. Ahlan wa sahlan, welcome in this important agenda today. Before we are going to start our journey in the agenda of student visit and Umrah 2024 with the direction to Middle East, to Jeddah, to Makkah and Madinah, inshallah. Alhamdulillah, here I am as Master Ceremony. Would like to congratulate all of you, and hopefully all of you in a good condition. And let's start our meeting today, our agenda today. Today agenda is student visit Umrah 2024 departure technical meeting. So let's start this meeting with saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And stepping to the next agenda, acara berikutnya adalah sambutan, pengarahan awal, selayang pandang dan juga motivasi that will be delivered by our CEO, Madam Kartika Dewi Anggreni, SPC MC Psikolog. So let's pay all of our attention to what our Madam says, yeah? Pay attention, listen carefully. So please, to Madam Kartika, the time is yours. Jazakallah Ustadz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Kesyukuran yang luar biasa tentunya atas kasih sayang, atas nikmat Allah yang tiada terkira. Hari ini Allah masih pertemukan kita semua, baik anak-anak Butika as-solihah yang hari ini duduk bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan di Masjid Al-Fatih di Al-Azhar International Islamic Boarding School. Juga all the parents yang hari ini juga alhamdulillah atas izin Allah bisa membersamai kita semua melalui Zoom ataupun melalui aplikasi YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kesyukuran yang tiada terkira tentunya, serta juga sholawat serta salam yang akan senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada hamba Allah teristimewa, hamba Allah yang senantiasa menjadi idola kita sampai akhir hayat, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang hari ini mengikuti event ini melalui Zoom ataupun YouTube, serta anak-anak Butika yang hari ini duduk bersama di sini untuk bareng-bareng kita mendengarkan, menyimak apa saja yang nantinya spill gitu ya, apa saja yang akan kita lakukan nanti di trip kali ini, student visit yang kedua.
tahun 2024 yang tadi disampaikan oleh Ustadz Hilmi, kita akan mengunjungi Timur Tengah, mobil khusus di Jeddah, di Madinah, dan di Mekah. Tentunya juga saat ini saya mewakili seluruh sivitas dari tim Al-Azhar International Islamic Boarding School, wabil khusus tim dari Student Visit 2024 mengucapkan jazakumullah khairan kasir. Terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya tentunya kepada seluruh jajaran dari Travel Nur Ramadan, dari Travel Terang Trip, dari para orang tua yang luar biasa supportnya, juga tentunya anak-anak semua yang alhamdulillah Allah izinkan kita untuk ngetrip, sekali lagi ya, kita untuk ngetrip bareng-bareng, tapi ngetripnya istimewa. Ngetripnya kita bareng-bareng, kita umroh, kita belajar tentang Fellowship of Rasulullah, kita mengunjungi kampus-kampus yang nantinya atas izin Allah akan menjadi muara kalian menuntut ilmu. Kalian mau kuliah di Madinah? Kuliah di Taibah? Di Kaus? Masya Allah. Semoga Allah izinkan, Allah mudahkan niatan dari kalian semua. Juga insya Allah perlu kami laporkan kepada seluruh orang tua tentunya, all the parents, kemudian juga anak-anak, serta dari teman-teman travel. Alhamdulillah panitia telah berupaya semaksimal mungkin mengupayakan yang terbaik, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini semua dalam perlindungan Allah dan berjalan dengan baik dan lancar. Packing alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Ini luar biasa, packing dari hampir 200 anak gitu ya, alhamdulillah. Jazakumullah teman-teman yang sudah membackup, membantu. Yang pergi mungkin hanya sebagian, tapi yang merasakan vibes-nya, nuansanya, itu semua sivitas yang ada di Al-Azhar International Islamic Boarding School. Jadi alhamdulillah packing sudah beres. Kemudian tadi sudah disampaikan baggage-nya juga sudah insya Allah. Alhamdulillah anak-anak juga dalam kondisi sehat ya, insya Allah. Yang agak sedikit-sedikit batuk-batuk itu ya, insya Allah akan segera Allah sembuhkan. Kemudian juga tiketing alhamdulillah beres, teman-teman mungkin dari Terang Trip, dari Nur Ramadan sudah mempersiapkan semuanya. Dan alhamdulillah kampus yang akan kita tuju sudah siap menerima kita. Baik Universitas Madinah, Universitas Taibah, kemudian Kaus University, semua dengan tangan terbuka dan bahagia menyambut kita semua untuk hadir di sana. Perlu diketahui tidak mudah untuk membawa atau mereka menerima rombongan yang jumlahnya ratusan. Ya, tetapi sekali lagi doa anak soli dan solihah, pertolongan Allah, Allah mudahkan. Kita diterima di 3 kampus sesuai dengan rencana kita. Semoga Allah mudahkan sampai nanti akhir dari perjalanan ini Allah mudahkan semuanya dan lancar sampai kita kembali ke tanah air dan mendapat predikat umroh yang mabrur, dan banyak hal yang berubah, banyak hal positif yang akan bertambah dari diri kita semua, wabil khusus anak-anak Butika yang solih dan solihah insyaallah. Kita akan diampu oleh ustadz-ustadz kibar. Ustadz Felix juga sudah siap, kemarin sudah ada Zoom juga. Ustadz Abdul Wasikal, Prof Taufik, ya Ustadz Sihab, Ustadz Abu Hasan, Ustadz Rildo, Ustadz Agus, Ustadz Wahid, Masya Allah. Dan jajaran direksi juga akan membersamai, juga Ustadz Amri gitu ya. Juga kita dibersamai oleh para hafidhoh dan hafid. Alhamdulillah yang nanti kita akan ada sesi untuk disematkan sampirnya di depan Ka'bah, Masya Allah. Aduh udah gak sabar ya nunggu di sana insya Allah. Dan insya Allah di sini juga kami menyampaikan kepada seluruh anak-anak gestar kita Bara Mas'ud sampai dengan hari ini qadarullah belum bisa keluar dari Rafah, tapi sudah menunggu antrian dan kami terus berkomunikasi sampai dengan hari ini. Kami masih berkomunikasi dan insya Allah akan banyak cara insya Allah kalau Allah izinkan membersamai dari Indonesia, kalau dalam 1-2 hari bisa keluar.
Tapi minimal insya Allah Allah mudahkan, beliau akan membersamai kita pada saat kita ketemu di Jeddah, dia akan berangkat dari Egypt. Karena banyak anak-anak menanyakan, Kak Bara jadi ikut apa tidak. Insya Allah visanya sudah semuanya sudah beres, hanya doakan saja. Semoga Allah mudahkan, Allah ringankan langkahnya untuk bisa membersamai kita di sini, untuk membersamai umroh anak-anak. Dan kondisi di sana memang tidak baik-baik saja, dalam kondisi winter disampaikan 1 derajat, 2 derajat, sudah banyak yang bertumbangan sakit ya, sakit karena memang tidak ada makanan, minuman juga sulit. Jadi kalau komunikasi juga internet up down gitu ya, tidak mudah untuk berkomunikasi di sana. Dan semoga Allah ringankan, jadi beliau tetap bisa keluar, kemudian untuk membersamai kita di Mekah insya Allah. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga di safar ini nanti semoga Allah ringankan kita dan kita ulurkan tangan kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza yang saat ini sedang musim dingin dan karena kita mendengar langsung ya apa yang disampaikan oleh Bara tentang kondisi di sana yang mulai banyak bertumbangan. Bukan hanya karena genosida, bukan hanya karena dibom, tapi karena kondisi yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan kalaupun ada harganya sangat mahal, sedangkan orang-orang Gaza saat ini tidak punya pekerjaan, tidak punya uang untuk bisa membeli, gitu ya. Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah ini semua akan berakhir. Banyak yang bisa kita lakukan, uluran tangan kita, doa kita, bantuan kita insya Allah akan senantiasa kita sampaikan dan insya Allah dengan sedekah Allah akan ringankan langkah kita, mudahkan langkah kita sehingga kita bisa menjalani aktivitas student visit kita ini dengan baik dan lancar. Akhirul kalam dengan memohon kepada Allah, semoga Allah ringankan langkah kita, Allah mudahkan ikhtiar kita, dan anak-anak bisa menjalankan trip ini dengan bahagia, dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa karena ini journey yang sudah sangat ditunggu-tunggu dan para masayih juga sudah menunggu nanti di Mekah, para tokoh-tokoh sudah menunggu di kampus-kampus besar yang akan kita kunjungi dan hanya memohon pertolongan Allah semoga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu dan anak-anak Butika semuanya, semua upaya sudah kami lakukan. Panitia sudah berupaya memberikan yang terbaik karena kami percaya kita akan menjamu para tamu Allah yang luar biasa. Sehingga hanya mengharap keberkahan dari Allah. Tetapi pastilah nantinya masih ada banyak hal yang tidak berkenan, kurang pas, kurang sesuai. Maka saya mewakili seluruh sivitas khususnya panitia dari Al-Azhar International Islamic Boarding School untuk student visit Middle East tahun 2024 ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian semangat anak-anak Butika dan all the parents yang akan bergabung dalam journey kali ini. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah demikian pengarahan dan juga sambutan awal dari Ibu CEO, Ibu Kartika Dewi Anggreni, SPCM Psikolog. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran nantinya apa yang perlu dipersiapkan, baik para peserta, murid-murid dan juga mungkin menjadi catatan-catatan tertentu bagi para orang tua, baik yang membersamai ataupun ikut mendoakan ya putra-putrinya yang berangkat pada tahun ini insya Allah. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyimak pemaparan teknis dari panitia atau dari pihak travel Nur Ramadan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Hamzah, beliau langsung dari travel Nur Ramadan yang insya Allah saat ini juga sudah tersambung melalui Zoom. Mungkin bisa di split screen. Assalamualaikum Ustadz Hamzah, apakah sudah bisa menyimak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ustaz. Ya, sebentar, di sini masih perlu kita tampilkan Ustadz supaya bisa disimak oleh anak-anak semuanya.
Baik. Nah, ini adalah beliau Baik. Ustadz Hamzah, anak-anak ya. Dan Ustadz Hamzah, insya Allah ini anak-anak juga langsung menyimak meskipun kameranya mungkin nanti bisa diarahkan ke anak-anak ya kalau pas sesi pemaparan. Sehingga Ustadz Hamzah bisa berinteraksi, melihat. Nah, selanjutnya nanti dipersiapkan juga ada presentasi Ustadz ya yang akan ditampilkan. Mungkin presentasi dari Iya. kami. Dari host saja, Ustaz. Ya, satu. Siap. Baik, tafadhol Ustaz Hamzah, kami persilahkan untuk memaparkan hal-hal yang perlu disampaikan secara teknis. Waktu dan tempat kami persilahkan, dan nanti untuk anak-anak serta para parents yang ada di Zoom akan dibuka sesi tanya jawab ya, diskusi setelah pemaparan selesai. Tafadhol Ustaz Hamzah, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami sudah cukup jelas, Ustaz? Insya Allah sudah jelas Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati CEO dari AIPS, Ibu Tika, dan segenap jajaran direksi dari Al-Azhar Islamic Boarding School, International Islamic Boarding School, kemudian para ustadz, ada Ustadz Sihab, Ustadz Agus, kemudian juga para ustadz dari Terang Trip dan kawan-kawan dari Nur Ramadan Wisata, seluruh wali, serta anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa melalui dua saluran, offline dan online. Offline di sana di Karangpandan di kampus Al-Azhar. Kami kebetulan online dari Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fokus pembahasan kita di kesempatan siang hari ini adalah technical meeting, penjelasan teknis keberangkatan sampai dengan kepulangan, agar terjadi kefahaman yang sama di antara kita terkait dengan program yang akan dilaksanakan dimulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan. Sejatinya manasik ini pernah disampaikan kurang lebih pertengahan Desember yang lalu, hanya saja saat itu beberapa hal masih belum definite, dan alhamdulillah di kesempatan siang hari ini beberapa di antaranya sudah clear dan kita tinggal melaksanakannya. Baik, disilakan untuk di-display program perjalanan yang akan kita laksanakan. Lanjut. Terkait dengan keberangkatan kita, ini merupakan kolaborasi dari PT Nur Ramadan Wisata, PT Terang Trip, dan dari Al-Azhar International Islamic Boarding School untuk keberangkatan umroh ini. Sebelum pelaksanaan umroh tentu kita harus mengingat adab-adab safar. Hal ini pernah juga dijelaskan oleh Ustadz Abdul. Sedikit saja kita ulang. Hendaknya tidak pergi safar sendirian, cari mahram safar yang baik. Dianjurkan mengqashar salat sedang safar, berpamitan dengan keluarga dan tetangga, serta membaca doa keluar rumah, membaca doa naik kendaraan, memperbanyak doa saat di perjalanan, berwasiat kepada kerabat terdekat. Berikutnya, ini belum tertampilkan, hanya untuk tahap awal kegiatan teknis kita. Lanjut Ustaz, koper agar dikumpulkan sebelum keberangkatan pada tanggal 26 Januari 2024 di Al-Azhar Solo Baru bagi mereka yang berangkat dari Solo. Tentu saja yang berasal dari sekolah, nanti di sekolah dikumpulkannya dan kami yang akan menjemput ke sekolah dan kemudian akan terlebih dahulu ditransitkan di Al-Azhar Solo Baru sebelum diberangkatkan ke bandara. Lanjut Ustaz. Oke, lanjut. Adapun bagi Bapak Ibu yang berasal dari luar Solo,
dari Jakarta maupun dari daerah-daerah lainnya, silahkan koper nanti langsung dibawa ke Jakarta. Koper nanti langsung dibawa ke Jakarta. Ketemunya di mana? Nanti dalam slide berikutnya atau slide-slide selanjutnya akan kami sampaikan. Berikutnya, Ustaz. Jatah berat bagasi jamaah adalah 30 kg per jamaah. Ini terdiri dari bagasi 30 kg, kemudian cabin, satu orang, satu koper cabin dengan berat maksimum 7 kg. Adapun bagasi adalah 30 kg, baik untuk domestik maupun internasionalnya. Kebetulan ini dengan penerbangan Garuda, sejatinya untuk domestik adalah 20 kg, tapi karena internasionalnya 30 kg, sehingga yang domestik ini mengikuti internasional. Bila mana ketika kepulangan nanti lolos di penimbangan pada saat counter check-in di Jeddah, ini barang bagasi akan sampai ke tanah air tanpa harus lagi melalui penimbangan di Soekarno-Hatta bagi mereka-mereka yang melanjutkan perjalanan domestiknya. Selanjutnya, baik, bagi Bapak Ibu yang hendak membawa kursi roda atau yang memerlukan kursi roda, mohon diinformasikan kepada kami atau kepada sekolah agar kami mengkondisikan dengan penerbangan, sehingga ada layanan khusus bagi mereka-mereka yang memerlukan kursi roda pada saat masuk ke pesawat, keluar pesawat, dan agenda-agenda atau aktivitas-aktivitas lain yang memerlukan kursi roda. Selanjutnya, bila hendak membawa barang berupa cairan yang melebihi 100 ml, misalnya minuman, obat-obatan, minyak wangi, dan lain-lain, agar dimasukkan di dalam koper bagasi. Tentu, dari pihak sekolah ini sudah dipandu betul oleh pendamping masing-masing terkait dengan pengepekan atau penyusunan barang-barang yang dimasukkan di dalam koper bagasi. Selanjutnya, benda tajam seperti alat pemotong kuku, gunting, pisau, dan benda tajam lainnya harus dimasukkan ke dalam koper bagasi, termasuk juga adalah power bank. Power bank dengan besaran atau dengan daya melebihi dari 10.000 mAh agar dimasukkan ke dalam koper bagasi, atau power bank yang memang tidak tertulis dengan jelas berapa dayanya, itu juga dianggap daya besar sehingga harus dimasukkan di dalam koper bagasi. Berikutnya, untuk memudahkan komunikasi ketika berada di Tanah Suci, bisa mengaktifkan kuota internet dan nomor pribadi menjadi internasional. Ini sudah menjadi kebiasaan, jadi tidak harus mengganti dengan nomor Saudi. Yang penting adalah mendaftarkan nomor masing-masing dengan mengaktifkan data internasional atau data roamingnya, sehingga nomor tersebut bisa digunakan pada saat di Saudi Arabia. Berikutnya, alat komunikasi agar selalu dibawa untuk memudahkan komunikasi dan selalu aktif kecuali di waktu-waktu tertentu seperti saat sholat. Ini sangat penting karena pengumuman-pengumuman yang kita lakukan nanti berbasis WA Group, baik itu untuk koordinasi kegiatan maupun informasi-informasi penting lainnya, sehingga keberadaan alat komunikasi ini sangat penting untuk kelancaran perjalanan kita. Selanjutnya, Ustaz, ID card dan shawl selalu dibawa ketika keluar dari kamar hotel sebagai tanda identitas pribadi. Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian, pada saat kedatangan kita di Jeddah, nanti ini ada note. Mohon maaf Ustaz, untuk orang tua berangkat dari Solo, apa kabar juga harus dikumpulkan tanggal 26? Baik, langsung ya. Untuk orang tua yang berangkat dari Solo, jika tidak memungkinkan dikumpulkan pada tanggal 26, maka bisa dikumpulkan pada saat kedatangan di bandara. Jadi,
pada saat kedatangan di bandara juga silahkan membawa koper masing-masing. Ahsannya, hanya harapan kami bila memungkinkan supaya pada saat check-in di bandara ini kita sudah siap, maka koper-koper sudah bisa dikumpulkan di Al-Azhar Solo pada tanggal 26 Januari. Kalau misalnya tidak memungkinkan, maka pada hari H keberangkatan. Baik, selanjutnya sebelum melewati mesin metal detector, lepas semua aksesoris yang mengandung logam seperti ikat pinggang, jam, dan gelang ini sudah sangat mafhum dan sudah biasa kita laksanakan bersama. Hanya memang perlu kesabaran dan ketertiban di dalam melewati proses ini karena jumlah kita besar sehingga memungkinkan atau adanya potensi antrian yang cukup panjang. Berikutnya, jika memerlukan bantuan, mohon tidak sungkan untuk menyampaikan kepada petugas yang mendampingi, baik dari Ustadz maupun Ustadzah, serta Ustadz pendamping dari Al-Azhar, maupun petugas kami dari travel, baik di domestik pada saat di Indonesia, maupun ketika sudah berada di Saudi Arabia. Selanjutnya, informasi-informasi ketika kita berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, disarankan membawa sajadah ketika hendak sholat, antisipasi tidak mendapatkan tempat yang nyaman atau tempat yang ada sajadahnya, termasuk juga nanti membawa tas sandal, jadi sandal kita atau sepatu kita, dibawa serta pada saat masuk dalam masjid, lalu diletakkan di kompartemen atau tempat penyimpanan khusus sandal atau khusus sepatu yang berada dekat dengan tempat kita sholat. Karena bisa jadi pintu masuk dan pintu keluar ini berbeda. Sehingga sandal kalau bisa terus berada dekat dengan kita. Sehingga tidak kebingungan nanti pada saat keluar dari masjid. Lanjut, Ustaz. Selanjutnya, jadwal waktu sholat. Lanjut slide-nya. Jadwal waktu sholat tertulis di buku panduan dan nanti dibagikan pada saat di bandara. Kita mulai perjalanan kita pada hari Ahad 28 Januari 2024. Bapak Ibu, bagi mereka-mereka yang berangkat tidak dari kampus ini sudah dijadwalkan khusus sekitar pukul 9 berangkat. Nah, Bapak Ibu yang hendak berangkat langsung ke bandara, silahkan berkumpul di Bandara Adi Sumarmo pukul 10. Nanti akan disambut oleh tim handling dan akan dilakukan pembagian dokumen perjalanan berupa boarding pass dan buku panduan. Bagi Bapak Ibu yang membawa barang bagasi, silahkan disampaikan kepada tim handling kami. Nanti kami yang akan men-check-in-kan bagasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah pembagian boarding pass dan dokumen yang lain, kita akan langsung menuju ke ruang tunggu keberangkatan guna terbang ke Jakarta menggunakan penerbangan GA225 pukul 12.00. Tepat pukul 12, kita terbang menuju Jakarta. Jadi seluruhnya insya Allah 233 pax orang dari Solo akan diterbangkan menuju Jakarta dengan penerbangan Garuda Indonesia GA225. Selanjutnya Bapak Ibu, tiba di Jakarta kurang lebih pukul 12.20, menuju ke launch umroh di Terminal 3, ada satu fasilitas baru buka sekitar bulan Desember, yaitu launch umroh, lokasinya di area domestik T3. Kemudian nanti setelah masuk launch umroh, pembagian dokumen perjalanan, boarding pass internasional, paspor, ID card, radio transmitter, kemudian sholat zuhur, asar dengan cara jama', kemudian berganti kain ihram. Bapak Ibu, nanti kami akan membagikan radio transmitter seperti yang kami tunjukkan ini. Di dalamnya ada radio atau ada receiver untuk mendengarkan
data atau mendengarkan voice dari pembimbing. Kemudian di dalamnya juga ada charger. Lalu, halo? Ya, ada charger. Kemudian ada juga headsetnya, jadi masing-masing ada headset yang baru. Juga ada nama masing-masing, kemudian nomor rombongan bisnya. Nah, nomor rombongan bis, ini kita bagi satu persatu, hanya saja sifat alat ini adalah pinjaman, sehingga pada saat kepulangan besok di Bandara Soekarno-Hatta juga mohon dikumpulkan kembali kepada pendamping masing-masing. Nah, karena sifatnya pinjaman dan alat ini juga kami sifatnya rental, menyewa, karena cukup banyak jumlahnya kami memiliki, tapi kalau digunakan semua untuk grup ini, maka rombongan-rombongan yang lain kemungkinan tidak cukup, sehingga khusus untuk grup ini dengan jumlah yang besar ini, kami sewakan secara khusus ke provider radio transmitter ini. Karena sifatnya menyewa, dari pihak penyewa, dari pihak yang kami sewa, provider, kemudian menyampaikan catatan tertulis sangat penting bila mana alat ini hilang agar diganti sebesar 1 juta rupiah. Jadi mohon anak-anak sekalian untuk merawat dengan baik alat ini. Bila mana hilang, maka penggantinya adalah 1 juta rupiah. Adapun aksesoris yang lain bila mana hilang, nanti agar agar diganti, misalnya charger ini senilai Rp50.000, kalau headset ini kami bagikan free, kalau charger Rp50.000. Ada yang menyampaikan koreksi, satu berkaitan dengan power bank. Untuk power bank, oke. Langsung saja, nanti sambil berjalan juga kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui tertulis. Pertama, power bank masuknya di koper cabin, bukan koper bagasi. Ya. Power bank amannya agar dibawa di koper bagasi, terutama dengan daya 10.000 mAh atau lebih. Kemudian yang kedua, koper anak kami bisa dibawa dari Jakarta yang bersamaan dengan saya yang berangkat dari Jakarta. Anak kami ini, kakak dari sana, boleh silahkan Ibu sekalian, Bapak Ibu yang yang hendak membawa kopernya langsung ke Jakarta, disilakan. Lalu bagaimana apabila melebihi dari 30 kg pada saat kepulangan? Ngapunten, ini ketentuan dari penerbangan, nanti ada kena cas internasional sekitar 180 Saudi Rial untuk 1 kilogramnya. 180 Saudi Rial untuk cas 1 kilogramnya. Cas ini bisa lebih besar daripada harga kurma 1 kilogram. Jadi nanti betul-betul dicermati berkaitan dengan berat bagasi, karena memang ada penimbangan, Bapak Ibu sekalian, ada penimbangan sebelum kepulangan supaya betul-betul terdata mana yang lebih, mana bagasi yang lebih, sehingga dalam hal cas juga alamatnya jelas. Baik. Nah, itu Bapak Ibu, kegiatan kita nanti di launch ini cukup banyak. Selain pembagian dokumen, baik itu boarding pass, paspor, ID card, dan radio transmitter, Bapak Ibu juga akan melaksanakan sholat zuhur asar dengan cara jamaah, kemudian makan siang, lalu berganti kain ihram untuk pria. Ini selanjutnya, Sad. Oke, di slide selanjutnya ini ada gambaran untuk launch umrohnya. Namanya adalah Umroh Service Center di T3 Soekarno-Hatta. Bapak Ibu nanti disilakan lenggah, duduk di kursi-kursi sofa yang telah disediakan. Sedangkan anak-anak nanti ada aula besar, sebetulnya satu ruangan, hanya saja karena keterbatasan sofa bila mana menampung sampai ratusan orang, nanti anak-anak duduk lesehan sesuai dengan rombongan bisnya masing-masing. Kita cukup padat kegiatan di sini dalam 1,5 jam. Ada beberapa agenda kegiatan yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah sholat zuhur dan asar. Tentu nanti
musolanya di area lounge ini ada dua, musola laki-laki dan musola wanita. Nanti untuk laki-laki di tempat laki-laki, wanita di tempat wanita. Kemudian yang kedua adalah nanti bergantian. Yang kedua adalah berkaitan dengan makan. Makan kami rencanakan supaya praktis. Nanti orang tua yang duduk makan dengan buffet, kemudian anak-anak yang lesehan dengan nasi kotak, dengan menu sebetulnya hampir sama, hanya saja untuk mempercepat pengambilan supaya antrian tidak panjang karena nasi kotak ini sudah langsung tersedia per porsi sehingga bisa langsung dibagikan dan dinikmati. Lalu aktivitas berikutnya adalah berganti kain ihram, terutama kain ihram untuk posisi bagian bawah. Bawahannya atau sirwalnya nanti diganti di tempat yang telah disediakan. Para pembimbing akan membantu tentu anak-anak sekalian untuk berganti kain ihram. Kenapa dari awal kita akan berganti kain ihram? Supaya pada saat pelaksanaan nanti di dalam pesawat tidak lagi crowded, hanya tinggal mengganti pakaian atas atau pakaian atas diganti dengan kain ihram. Karenanya Bapak Ibu sekalian, wanti-wanti kami, terutama untuk anak-anak dan bapak-bapak, kain ihram betul-betul dipastikan dibawa di tas kabin. Jadi kain ihram dipastikan betul-betul dibawa di tas kabin, jangan sampai dibagasikan. Karena rute pertama kali kita turun adalah Jeddah dan langsung Mekah untuk melaksanakan kegiatan umroh. Baik, selanjutnya adalah pembagian dokumen perjalanan. Lalu setelah selesai nanti perbis Bapak Ibu sekalian akan menuju ke terminal internasional, terminal keberangkatan. Bagi jamaah yang datang langsung ke Jakarta, dimohon untuk menuju ke gate 1 tiang A. Nah, gate 1 tiang A di keberangkatan internasional bertemu dengan PIC kami, Bapak Janwar, itu nomor teleponnya, dan Umi Ica, itu juga nomor teleponnya. Nanti petugas kami akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian menuju ke lounge umroh. Di titik-titik penting, Bapak Ibu, kami menyiapkan petugas-petugas dengan rompi AIBS atau rompi Nur Ramadan nanti, yang akan mengantarkan dan menunjukkan jalan menuju ke lounge umroh maupun sebaliknya dari lounge umroh menuju ke atas untuk menuju ke imigrasi dan lain-lain untuk meminimalisir terjadinya nyasar. Sehingga Bapak Ibu sekalian kami mengerahkan cukup banyak tenaga di Terminal 3 ini supaya proses-proses yang ada bisa berjalan dengan lancar. Ada pertanyaan lagi yang masuk. Berat koper bagasi maksimal 30 kg per orang, apakah bisa terbagi lebih dari satu koper asalkan iya, baik. Bisa lebih dari satu koper, yang penting maksimal 30 kg. Baik, selanjutnya Ustaz, slide selanjutnya. Kita akan terbang ke Jeddah menggunakan Garuda Indonesia GA983 pukul 15.30. Jadi pukul 1.20 mendarat, 15.30 ini sudah take off, sehingga jam 15 ini sudah imigrasi, kemudian menuju ruang tunggu keberangkatan, langsung boarding. Sebelum menasuki pesawat, jamaah putra sudah memakai pakaian ihram bagian bawah saja. Niat umroh akan dilaksanakan setengah jam sebelum mendarat. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi ada pertanyaan berkaitan dengan tas kabin. Oke, bagaimana teknis bila mana ada orang tua yang ingin bertemu anaknya? Bapak Ibu yang ingin bertemu anaknya di T3 bisa langsung menuju lounge umroh. Bisa langsung menuju ke lounge umroh. Lokasinya berada di domestik T3 di lantai 1 atau lantai dasar sebelum masuk ke parkir. Sebelum masuk ke area parkir penjemputan penumpang, ada di situ lokasinya. Atau nanti Bapak dan Ibu pada saatnya datang, kontak nomor petugas kami, nanti petugas kami yang akan mengarahkan dan mengantarkan Bapak Ibu ke lounge umroh. Jadi tempat bertemu bisa dilakukan di lounge umroh, cukup luas dan cukup longgar. Hanya saja memang
waktunya cukup mepet berkaitan dengan jam datang domestik dengan jam terbang internasionalnya. Kemudian ada juga yang bertanya, maaf kalau yang bapak-bapak bawa koper kecil bagaimana karena dari sekolah yang dikasih ransel koper kecil. Baik, silahkan Pak, asal dua benda tersebut tidak melebihi 7 kg atau yang koper kecil Bapak sekalian, nanti tetap bisa dibawa, tapi juga kebijakan penerbangan biasanya tidak semua jamaah bisa membawa koper kecil karena kompartemen yang ada di dalam pesawat ini terbatas. Saran kami, koper kecil bila mana tidak sangat mendesak, dibagasikan. Sedangkan hal-hal paling urgent yang kita bawa di kompartemen atau pada saat di cabin. Jadi hal-hal paling penting saja, salah satunya adalah kain ihram, kemudian benda-benda lain yang sangat penting, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti tidak harus tersweeping bagasinya atau cabinnya. Berapa jumlah pendamping dan pendamping beserta anak-anaknya? Bapak Ibu sekalian, dalam satu rombongan ini ada 43 peks, 43 peks sampai dengan 45 peks ini ada satu pembimbing ibadah atau ustadz, kemudian ada satu petugas dari sekolah atau pembimbing dari sekolah, lalu ada lagi satu petugas dari Nur Ramadan Wisata. Jadi satu bis didampingi oleh 3 orang petugas. Baik, lanjut Ustaz, slide-nya. Hari Senin 29 Januari 2024, lanjut Ustaz. Tiba di Bandara King Abdul Aziz, mohon maaf, bukan Madinah, King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 22.30, melakukan pemeriksaan imigrasi, pengambilan bagasi, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk pemeriksaan imigrasi tentu tidak harus menunggu rombongan per bis atau menunggu rombongan ustadznya terlebih dahulu, harus satu bis. Ini sesuai dengan arahan yang akan diberikan oleh petugas imigrasi. Misalnya ustadznya di posisi barisan sebelah kanan, adik-adik tidak harus mencari terus ustadznya atau pembimbingnya. Adik-adik bisa mencari tempat-tempat atau area-area yang kosong pada saat pemeriksaan imigrasi sesuai dengan arahan petugas dari petugas imigrasi King Abdul Aziz Jeddah. Lalu setelah selesai pemeriksaan imigrasi, nanti mengambil bagasi, kami siapkan sebetulnya porter. Hanya saja bila mana porter tidak bisa masuk, nanti mohon bantuannya untuk mendorong saja ke bagian depan. Itu kurang lebih hanya 50 meter, mendorong koper-koper yang sudah ada dalam troli ke bagian depan, dan depan sudah ada petugas porter yang akan memasukkan ke dalam bis. Jadi yang akan memasukkan koper ke dalam bis setelah pemeriksaan X-ray keluar nanti adalah porter-porter kami. Bapak Ibu atau Bapak-Bapak terutama nanti mohon bantuannya hanya mendorong koper saja sampai depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah tempat duduk bisa bersebelahan? Bapak Ibu, kami sudah menyusun susunan block seat penerbangan, terutama internasionalnya, adalah tentu per keluarga Bapak Ibu sekalian, suami, istri, anak. Nanti kami juga sudah sedang mengakseskan susunan seat tersebut ke pihak sekolah. Nanti insya Allah untuk proses block seat menjadi tanggungan kami, sehingga kami maksimalkan Bapak Ibu sekalian untuk block seat atau susunan tempat duduk mengikuti per keluarga. Sehingga bila mana ada sesuatu pada saat di penerbangan, Bapak dan Ibu ingin ngobrol dengan anaknya, bisa dilakukan. Karena kami upayakan bahwa untuk tempat duduk memang kita maksimalkan supaya bisa bersebelahan antara orang tua dan anak. Adapun yang anak-anak berangkat tidak bersama orang tuanya, jangan khawatir, tentu bersama temannya masing-masing. Baik, ini belum sampai ke kamar, tapi ada pertanyaan apakah satu kamar, apakah dalam kamar di Makkah maupun di Madinah
per bis ini bisa satu lantai. Tentu kami maksimalkan Bapak Ibu sekalian supaya memudahkan komunikasi satu lantai, tapi kalau tidak, memang regulasi proses check-in di Saudi Arabia ini, terutama di Mekah, agak berbeda dengan hotel-hotel internasional di kota-kota yang lain. Kalau misalnya di Jogja maupun di Jakarta, kita bisa request jauh-jauh hari ingin ngeblok lantai ini, lantai ini, lantai ini. Nah, untuk regulasi di hotel baik itu di Madinah maupun Mekah, sifatnya hanya request, sedangkan aplikasi atau realisasi nanti tergantung atau betul-betul tergantung situasi kamar yang ada saat itu. Jadi yang kami tekankan di sini kaitan dengan kamar adalah keluarga yang bisa berdekatan. Jadi aspeknya adalah keluarga yang bisa berdekatan. Kalau satu bis memang kami upayakan, tapi ini perlu penyediaan kamar yang luar biasa dari hotel supaya berdekatan, tapi yang menjadi titik tekan kami adalah di aspek keluarganya ini. Baik, selanjutnya slide berikutnya. Berikutnya koper bagasi Bapak Ibu sekalian nanti akan dimasukkan dalam bis oleh petugas. Selanjutnya perjalanan darat dari kurang lebih 1,5 jam dari Bandara Jeddah menuju Hotel Swiss Al Maqam Makkah. Jadi hotel yang akan kita gunakan adalah Swiss Hotel Al Maqam di Makkah. Apakah satu rombongan, kemudian blok C sudah diatur per keluarga, peserta sudah tidak perlu melakukan web check-in. Mohon maaf, Bapak Ibu tidak perlu melakukan web check-in, kami yang akan melakukan web check-in. Silakan yang memiliki GFF agar disampaikan ke sekolah, nanti sekolah akan menyampaikan ke kami dan kami yang akan mendaftarkan untuk memasukkan nomor GFF-nya ke penerbangan atau ke tiket masing-masing. Barangkali ada nomor telepon yang bisa dihubungi selama di KSA. Oke, selama di KSA Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan dibagi ID card. Di belakang ID card di situ ada nomor-nomor petugas kami. Baik itu petugas guide maupun petugas handling yang akan bertanggung jawab secara umum ketika berada di Madinah maupun Mekah. Oke, selanjutnya Ustaz. Ini gambaran Hotel Swiss Al Maqam, jadi ada di Al Maqam Tower. Berikutnya, ini kamarnya. Selanjutnya, baik, ini masuk ke fikih umroh, tapi kami tidak akan menjelaskan detail. Hanya saja begini Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan umroh, kami melihat hampir sebagian besar 80-90% di grup ini pernah mengikuti perjalanan ibadah umroh. Secara umum, aspek fikihnya hampir sama dan pernah kita ulas juga di dalam pertemuan manasik beberapa waktu yang lalu. Nah, pada saat pelaksanaan umroh, Bapak Ibu, titik sentral perhatian kita satu adalah kumpul pada saat memulai umroh. Bapak Ibu nanti umroh ini karena kita jumlahnya ada 7 bis, maka pelaksanaan umroh kami bagi di dalam 7 kelompok dan akan dikomandani oleh para ustadz masing-masing. Ada Ustadz Sihab, Ustadz Felix, Ustadz Prof. Taufik, kemudian Ustadz Abu Hasan, Ustadz Ridho, Ustadz Abdul Tuasikal, kemudian Ustadz Agus Andrianto. Masing-masing pembimbing akan bertanggung jawab terhadap grup bisnya masing-masing, dibantu oleh pendamping dari sekolah dan petugas dari Nur Ramadan Wisata. Sehingga meskipun jumlahnya banyak, karena ini akan mengganggu perjalanan kita pada saat prosesi umroh, bila mana bersatu dalam satu rombongan, maka kami bagi di dalam 7 bis. Ini akan memudahkan karena dibagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil. Yang kedua, nanti mohon diperhatikan, akan dibuat kesepakatan antara pembimbing dengan seluruh jamaah jam berapa titik kumpulnya. Misalnya jam 2 atau jam 2.30 misalnya harus sudah kumpul di lobi. Maka Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian mengikuti jadwal tersebut. Kumpul di lobi, kemudian nanti akan dilakukan pengabsenan.
Pada saat kumpul di lobi, jangan lupa tentu saja adalah berkaitan dengan radio transmitter. Radio transmitter nanti dibawa supaya memudahkan pada saat pelaksanaan tawaf dan sa'i. Adapun ihram Bapak Ibu sekalian, kita mengambil niat umrohnya nanti, mikotnya adalah di atas pesawat atau di dalam pesawat, setengah jam sebelum landing. Kami akan berupaya supaya pengumuman lafaz atau pelafadzan niat umroh ini dibantu melalui pengeras suara yang ada di dalam pesawat. Sehingga meminimalisir lalai atau meminimalisir kita lupa atau tidak membaca lafaz niat umroh tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa catatan berkaitan dengan aspek ibadah umroh ketika kita hendak memulai pelaksanaan tawaf. Jadi diperhatikan betul jam kumpulnya berapa. Yang kedua, pada saat kumpul di lobi diperhatikan betul barang bawaannya, terutama adalah berkaitan dengan radio transmitter, jangan sampai tertinggal. Radio transmitter kami upayakan sudah dalam keadaan full charge, sehingga Bapak Ibu atau adik-adik sekalian tidak perlu lagi pada saat datang ke sana untuk mencas ulang. Kecuali setelah umroh, daya baterainya pasti berkurang, nanti bisa dilakukan cas ulang, supaya ketika ada pertemuan-pertemuan yang memerlukan radio transmitter, Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian bisa menggunakan secara maksimal. Baik, lanjut San, untuk materi umroh, kita skip sampai terakhir. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut terus sampai dengan materi berakhir. Sampai dengan tahallul. Terus, San, lanjut terus. Lanjut terus. Lanjut terus. Oke, lanjut terus. Oke, stop. Sebelumnya sampai tahallul San. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada beberapa pertanyaan. Pertama, berkaitan dengan radio transmitter digunakan. Radio transmitter ini dari awal sampai akhir melekat dengan Bapak Ibu, digunakan baik itu untuk kegiatan kolosal maupun kegiatan bis. Hanya saja memang kami setting frekuensinya sudah frekuensi berbeda antara bis satu dengan yang lain, sehingga antar bis tidak nabrak frekuensi. Sehingga pada saat pertemuan-pertemuan umum, sebetulnya radio transmitter ini tidak kita gunakan, lebih menggunakan fasilitas audio yang tersedia pada tempat pertemuan tersebut. Lalu radio transmitter ini akan digunakan untuk kegiatan rombongan, misalnya pengajian rombongan, atau kegiatan salat malam rombongan, dan seterusnya. Ini pada saat tahallul, Bapak Ibu sekalian, pada saat tahallul, Bapak-Bapak terutama, nanti kami arahkan kegiatan tahallulnya bersamaan di Tower Zamzam, di bawah Tower Zamzam, di bawah Safah Tower. Nah, hal yang penting untuk dibawa adalah uang, Bapak Ibu sekalian, sekitar 15 Saudi Rial. 15 Saudi Rial, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik, bisa langsung membayar pada saat itu, dan langsung kita tahallul pada malam itu. Ada pertanyaan, apakah tawaf nanti bersamaan? Iya, Bapak Ibu, tawaf sa'i dimulai dari keberangkatan, kemudian tawaf sa'i kita akan lakukan bersama-sama. Bersama-sama ini dalam pengertian adalah per satu bis. Sehingga apalagi pada saat pelaksanaan tawaf, ini cukup riskan bila mana kita harus bertahan dalam satu rombongan besar 324 orang atau lebih. Bila mana bertahan dengan rombongan itu, ini akan sangat menyulitkan praktek di lapangan. Baik, untuk mekanisme pengawasan terhadap anak, nanti dari sekolah akan menjelaskan. Kami dari travel tentu menyiapkan mitigasi berkaitan dengan mekanisme tersebut, terutama sekali adalah pada waktu-waktu free time ini kami akan betul-betul mengawasi di pintu keluar hotel dan seterusnya. Bila mana ada anak yang keluar di jam-jam tertentu yang tidak ada izin atau jam-jam tertentu, tentu kami akan melakukan menanyakan kemana tujuannya dan seterusnya begitu. Kemudian di dalam aksesoris yang kami berikan,
anak ini kami betul-betul wajibkan untuk selalu membawa dua hal. Yang pertama adalah membawa ID card, dan yang kedua adalah telepon masing-masing. Sehingga ketika terjadi sesuatu, kami bisa, atau ketika ada sesuatu, kami mudah untuk menghubunginya. Terkait dengan mekanisme pengawasan dari sekolah juga sudah disiapkan, nanti sekolah akan melakukan atau memberikan penjelasannya. Baik, lanjut Ustaz materinya. Untuk hari Selasa 30 Januari 2024, agenda kita adalah ziarah di seputar kota Mekah. Tempat yang akan kita kunjungi pertama adalah Jabal Sur, yang kedua adalah Jabal Nur, Gua Hiro. Di sini juga kita akan turun kemudian, tapi tidak naik. Turun ini fungsinya adalah untuk mengunjungi Museum Wahyu yang ada di Jabal Nur, di kaki Jabal Nur, bukan di puncak Jabal Nurnya. Lalu kita juga akan mengunjungi Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Kemudian kita akan melewati beberapa tempat pelaksanaan haji, Mina, Arafah maupun Muzdalifah. Juga melewati Jamarat, terakhir ke Ji'rana, lalu kembali ke penginapan kita atau ke hotel kita. Kemudian juga memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Oke. Selanjutnya 31 Januari 2024. Kegiatan kita adalah tawaf wada. Ini cukup singkat perjalanan kita Bapak Ibu, karena di Mekah ini 28, 29, 30, 31 30 kegiatan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, kemudian tanggal 31 adalah kegiatan tawaf wada di pagi hari. Di Mekah ini hanya 3 hari, kemudian di Madinah 4 hari atau 4 malam. Nah, pada tanggal 31 kita melaksanakan tawaf wada pada pukul 3 pagi. Kemudian setelah tawaf wada, sholat subuh dan makan pagi atau sarapan. Lanjut slide, Ustaz. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk proses check out dari Madinah menuju ke Mekah, kami bagi dalam 2 gelombang. Mengingat saat perjalanan menuju ke Madinah, dari Mekah menuju Madinah, kita akan terlebih dahulu singgah di King Abdullah University Science and Technology atau KAUS. Nah, KAUS kebetulan Bapak Ibu sekalian, karena jumlah kita sangat besar, mereka meminta kita membagi menjadi 2 grup Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak bisa disatukan dalam satu kedatangan atau satu waktu kedatangan. Karenanya, proses check out-nya dari Makkahnya kita bagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 yaitu bis 5, bis 6, dan bis 7. Nanti nama-nama yang masuk di dalam bis, kemarin kelihatannya sudah diumumkan oleh sekolah terkait dengan nama-nama masing-masing. Jika tidak, nanti kami akan kirimkan juga di grup parents terkait dengan nama masing-masing yang ada di dalam bis. Kemudian gelombang 2, bis 1, 2, 3, dan 4. Sebelum itu tadi ada pertanyaan, apakah tawaf wada menggunakan kain ihram? Tidak, Bapak. Kayak tawaf wada tidak menggunakan kain ihram. Hukum tawaf wada sendiri dalam umroh adalah sunnah, berbeda dengan haji wajib. Sehingga Bapak Ibu, bila mana tidak melaksanakan pun tidak apa-apa, hanya saja etika kita sebagai seorang muslim ketika meninggalkan kota Mekah adalah melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Baik, jadi Bapak Ibu, untuk proses check out kami bagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama adalah bis 5, 6, dan 7. Gelombang kedua adalah bis 1, bis 2, bis 3, dan bis 4. Demikian pula kunjungan ke kampus, Bapak Ibu sekalian, ini dibagi menjadi 2 gelombang. Kenapa kita ngambil spare lebih awal? Jam 8 ini jadwal kunjungannya jam 13. Pertama adalah kampus KAUS ini cukup jauh dari kota Mekah, sekitar 2 jam perjalanan.
Kemudian yang kedua, kita ada rencana berkunjung ke salah satu museum histori Madinah, Mekah, dan Saudi Arabia pada umumnya, yaitu Al-Amudi, sehingga Bapak Ibu kami mengambil spare waktu cukup luas supaya perjalanan ini juga tidak tergesa-gesa, apalagi mengumpulkan peserta, menghitung, dan lain sebagainya. Ini juga masuk dalam perhitungan kami, sehingga spare waktu untuk check out kami buat agak longgar dari pukul 8. Nah, yang pukul 8 ini atau bis 567 akan melakukan kunjungan ke kampus pada pukul 13 sampai dengan 15. Lalu gelombang kedua yang check out pada pukul 10.30 nanti akan melakukan kunjungan ke kampus pada pukul 15 sampai dengan pukul 17. Nah, Bapak Ibu sekalian ingin muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini salah satu kampus sebetulnya yang sangat sulit untuk dikunjungi. Tapi alhamdulillah atas kerjasama semua pihak, terutama dari bagian sekolah bidang kehumasan dan internasional, ini alhamdulillah bisa mendapatkan izin resmi untuk mengunjungi kampus ini di 2 gelombang waktu atau di 2 gelombang. Alhamdulillah, sehingga insya Allah Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian bisa untuk melaksanakan kunjungan. Baik. Tadi ada masukan juga berkaitan dengan, mohon maaf, untuk tawaf wada yang laki-laki agar bisa mendekat Ka'bah, apakah sudah diperbolehkan tanpa kain ihram untuk saat ini? Tahun kemarin kami tawaf wada pakai kain ihram agar bisa masuk. Mohon informasinya, barangkali sekarang ada kebijakan baru. Oke. Baik. Nanti berkaitan dengan tawaf wada, memang di mataf ini atau di tempat di sahan atau di piringan harus betul-betul mengenakan kain ihram. Afan tadi kelupaan, harus betul-betul mengenakan kain ihram, sehingga bagi kita nanti kemungkinan juga meskipun tidak melaksanakan umroh, tapi untuk tawaf wadanya kita menggunakan kain ihram supaya bisa mendekat ke areal Ka'bah. Karena kalau dengan pakai pakaian biasa, khawatirnya nanti diminta tawaf di lantai 2, yang itu jaraknya 1 kali putaran 1,2 kilometer. Jadi nanti kita lihat perkembangan situasi terkini. Hanya saja sampai saat ini yang tawaf wada atau mereka-mereka yang ingin melaksanakan tawaf di seputaran Ka'bah harus mengenakan kain ihram. Entah itu untuk tujuan tawaf sunnah, tawaf umroh, maupun tawaf wada. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan bergerak menggunakan kereta cepat Haramain. Lanjut slide-nya. Nah, karena keberangkatan atau karena, lanjut satu slide di belakangnya. Karena perjalanan kita dari awal sudah terbagi menjadi 2 gelombang, perjalanan menuju ke Madinah menggunakan Haramain pun tetap kita bagi menjadi 2 gelombang. Sehingga grup pertama yang sudah menyelesaikan kunjungan di Kaus tidak harus menunggu rombongan berikutnya. Karena menunggunya cukup lama. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti untuk gelombang pertama, bus 5, bus 6, dan bis 7 ini nanti akan berangkat terlebih dahulu menggunakan Haramain pada pukul 17.45 dan sampai Madinah pada pukul 19. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami sudah payment untuk keretanya di 2 jadwal ini. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti sudah aman terkait dengan kereta, baik itu kereta dari Jeddah ke Madinah, dari KAEK atau dari area stasiun yang ada di dekat kampus menuju ke Madinah, maupun nanti dari Madinah ke Jeddah. Alhamdulillah kedua-duanya sudah kami payment dan sudah aman. Gelombang 2, bus 1, 2, 3, dan 4 pada pukul 19.45 sampai dengan pukul 21. Ini juga ada hikmahnya Bapak Ibu sekalian ketika gelombang keberangkatan ini dibagi menjadi 2, proses-proses mulai dari check out dan seterusnya, termasuk check in di Hotel Madinah juga tidak terlampau crowded karena terbagi menjadi 2 gelombang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, slide selanjutnya. Hotel kita di Madinah adalah di Maden. Maden ini hotel bintang 5 dan posisi sangat strategis, sangat nyaman untuk berangkat ke masjid.
Dan terutama sekali adalah area-area sekitarnya. Di dekat Maden ada food court Indonesia. Tentu ini menjadi satu satu pengalaman tersendiri bagi anak-anak di Saudi, kemudian bisa makan menu-menu Indonesia. Berikutnya, agenda selanjutnya di hari Kamis, 1 Februari 2024, kunjungan ke kampus. Ada 2 kampus yang kami jadwalkan atau yang dijadwalkan untuk bisa kita kunjungi. Yang pertama adalah Universitas Islam Madinah, dan selanjutnya adalah Universitas Thaibah Madinah. 2 kampus ini adalah 2 kampus terkemuka di kota Madinah. Universitas Islam Madinah mayoritas adalah fakultas-fakultas agama, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, Fakultas Al-Quran, Fakultas Hadis, Fakultas Bahasa Arab. Sedangkan Universitas Thaibah ini lebih banyak jurusan-jurusan umum. Jadi ini bisa memberikan insight baru untuk anak-anak kita yang ingin mempertajam dan memperdalam agama, bisa ke Universitas Islam Madinah lebih dalam dan mendengarkan serta menyimak penjelasan dari dosen yang akan menjelaskan di sana. Bagi yang ingin masuk ke fakultas-fakultas lain umum, bisa menyimak penjelasan di Universitas Thaibah. Dan alhamdulillah kebetulan pendamping kita yang mendampingi adik-adik juga misalnya Dr. Ridho Abdullah, beliau S3, S1 sampai S3 bahkan beliau di Universitas Islam Madinah. Ustaz Abdul Tuasikal, S2-nya di beliau jurusannya kimia kalau tidak salah, tapi fakultas umum beliau aslinya sebetulnya, tapi karena mulazamah keagamaannya cukup kuat sehingga ilmu dinnya sangat mumpuni untuk bisa kita belajar bersama. Termasuk juga Ustadz Agus Andrianto. Ustadz Agus Andrianto ini beliau alumni dari Fakultas Dakwah Usuluddin Universitas Islam Madinah. Ustadz Syihab juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, jadi pembimbing-pembimbing pun juga bisa nanti membantu sharing bagaimana caranya supaya bisa muhawalah masuk ke universitas-universitas yang ada di Saudi Arabia. Apakah materi tayangan ini akan dibagikan? Ya, insya Allah kami share. Nanti silakan pihak sekolah untuk bisa membagi di grup sekolah. Kemudian sore harinya adalah orientasi seputar Masjid Nabawi. Jadi karena kita programnya adalah visit ke kampus, sekaligus juga tetap aspek ibadahnya, juga pengenalan sejarah Islam, maka ketika kita berada di Nabawi tentu akan kami juga programkan agenda orientasi Masjid Nabawi. Baik itu Sakifah Bani Sa'idah, lanjut slide-nya, kemudian Masjid Ghamamah, kemudian Masjid Abu Bakar, Masjid Ali bin Abi Thalib, dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di seputar Masjid Nabawi. Selanjutnya Bapak Ibu, hari Jumat 2 Februari 2024. Fokus agenda kita adalah Raudhah dan sholat Jumat. Raudhah dijadwalkan insya Allah untuk bapak-bapak dini hari pada pukul 2.30. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang putra melaksanakan kegiatan Raudhah dini hari pada pukul 2.30. Bila mana ada perubahan jadwal, nanti akan kami infokan berikutnya. Sedangkan ibu-ibu dan adik-adik putri pada pukul 6 pagi. Ada ibu-ibu dan adik putri pada pukul 6 pagi. Nah, Raudhah ini yang menggunakan tasrih, kita hanya memiliki kesempatan sekali, nusuk juga sekali dalam 1 tahun, sehingga Bapak dan Ibu silahkan memaksimalkan agenda ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu setelah kita masuk ke Raudhah, kemudian ingin apply lagi supaya bisa masuk ke Raudhah, kita bisa mendapatkan slot, meskipun dengan aplikasi nusuk sekalipun begitu. Karena perlu kami informasikan Bapak Ibu, kami kebetulan sangat concern di operasional di Saudi maupun di Indonesia. Saat ini kondisi Madinah dan Makkah ini sangat padat sekali, melebihi padatnya bulan Desember.
Kami ketika ada bookingan-bookingan baru yang terkait dengan hotel ini sangat sulit sekali untuk confirm karena kepadatan yang ada di Madinah maupun Makkah. Salah satunya adalah kedatangan jamaah untuk umroh dari dua negara yang sebelumnya belum melakukan keberangkatan umroh semasa pandemi, yaitu dari Iran. Iran ini sangat besar mengirimkan jamaahnya, dan yang kedua adalah dari Irak. Dan dari dua negara ini kemudian memadati dua kota suci, baik itu yang ada di Makkah maupun Madinah, sehingga suasana sangat padat dan efeknya kepada penyediaan akomodasi, termasuk juga ketersediaan tasreh atau surat izin masuk ke Raudhah juga di situ sangat rebutan. Sehingga kami berharap Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan kegiatan Raudhah ini. Untuk Raudhah Bapak-Bapak akan dibimbing oleh para ustadz dan pendamping dari Nur Ramadan. Kemudian untuk ibu-ibu nanti karena yang pembimbing utamanya lebih banyak ustadz, nanti ibu-ibu akan didampingi oleh Bu Tika, Bu Wiwi, Umu Ica, kemudian Umu Aila, kemudian juga kami menyiapkan 4 guide wanita atau 4 guide ibu-ibu. Jadi ibu-ibu juga tetap ada pendampingnya dari mutawifah atau guide ibu-ibu. Selanjutnya, Ustaz, juga kita akan orientasi Masjid Nabawi ke beberapa tempat yang memang belum sempat untuk dikunjungi. Lalu karena hari Jumat melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Berikutnya, Ustaz. Oke, lalu lanjut. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi slide sebelumnya adalah suasana di dalam masjid. Di dalam Masjid Nabawi terutama ada tempat-tempat penyimpanan sandal dan sepatu. Adik-adik, mohon diingat nomor-nomor rak yang ada di dalam Masjid Nabawi ini ketika adik-adik menyimpan sandal atau sepatu masing-masing. Karena banyak sekali rak, ada nomor 87 dan seterusnya. Nanti ketika hendak pulang, jangan lupa barang bawaannya, terutama sandal dan sepatunya, untuk dibawa pulang kembali. Berikutnya, Ustaz. Di sini, baik itu di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, banyak tersedia galon-galon air Zam-Zam. Yang warna hitam, ini galon air Zam-Zam dingin. Sedangkan yang warna biru, galon air Zam-Zam dengan suhu ruangan. Sehingga saran kami untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, nanti kami anjurkan minum air Zam-Zamnya adalah yang not cold, yang tidak dingin. Cuaca di Madinah ini cenderung dingin, sekitar 17-18 derajat Celcius. Cuaca di Mekah sekitar 21 derajat Celcius. Supaya mempertahankan kondisi tubuh kita supaya terjaga dengan baik, nanti mohon air Zam-Zam yang kita konsumsi adalah air Zam-Zam yang not cold atau yang tidak dingin. Ada pertanyaan, apakah ibu-ibu mengikuti sholat Jumat? Silahkan ibu-ibu sekalian untuk dapat mengikuti sholat Jumat. Tentu kalau ibu-ibu sudah mengikuti sholat Jumat, tidak lagi mengikuti sholat fardu. Baik, selanjutnya. Oke, setelah Raudhah kita akan mengunjungi makam-makam yang mulia, makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan makam Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tata caranya nanti akan dijelaskan secara detail pada saat di bis atau pada saat pengajian, agar Bapak Ibu sekalian kita tidak keliru, karena kebanyakan dari kaum muslimin berziarah ini tidak hanya berziarah tapi juga selfie-selfie dan seterusnya. Jadi ini mohon menjadi perhatian kita, adab ketika kita berziarah ke pribadi-pribadi yang mulia ini. Selanjutnya, Ustaz. Juga kita akan berkunjung ke pemakaman umum Baqi. Ada adab tersendiri dan ada bacaan doa tersendiri pada saat kita berkunjung ke pemakaman umum ini. Selanjutnya. Baik, Sabtu 3 Februari 2024, kegiatan utama kita adalah
ziarah di seputar kota Madinah atau city tour kota Madinah. Tempat pertama yang akan kita ziarahi atau kita kunjungi adalah Jabal Uhud. Di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, terdapat Gunung Uhud. Yang kedua adalah Makbarah Syuhada Uhud atau kuburan Syuhada Uhud. Yang ketiga adalah Jabal Ar-Ramal, Bukit Pemanah. Kemudian juga ada masjid baru namanya Masjid Syuhada Uhud. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kegiatan kolosal. Nanti bila memungkinkan kita akan lakukan kegiatan pengajian umum yang akan diisi oleh para ustadz dari Al-Azhar, para ustadz yang berangkat mendampingi kita semua. Setelah dari Jabal Uhud, kita akan ke Kuba. Ke Kuba untuk sholat sunnah di dalamnya, karena sholat sunnah di Masjid Kuba ini sebanding dengan melaksanakan ibadah umroh atau pahalanya sebanding dengan pahala ibadah umroh. Setelah dari Kuba, kita juga akan berkunjung ke kebun kurma untuk belanja kurma. Lalu kita akan melewati, lanjut kebun kurmanya, kita akan melewati Masjid Qiblatain. Di Qiblatain ini kita tidak turun, Bapak Ibu sekalian, hanya lewat saja. Saksi sejarah pelaksanaan perpindahan kiblat atau kiblatnya kaum muslimin yang sebelumnya di Baitul Maqdis sebelah utara ke Masjidil Haram sebelah selatan. Selanjutnya kita juga akan melewati tempat peninggalan pelaksanaan peperangan Khandaq atau parit Khandaq. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akan ada kegiatan pengajian atau kegiatan sore harinya nanti, kegiatan pelaksanaan penjelasan teknis kepulangan ke tanah air. Berikutnya, Ahad 4 Februari 2024, lanjut. Perjalanan darat dari Madinah ke Jeddah. Jadi kita akan check out hotel Madinah. Untuk keberangkatan ke Jeddah, ini Masya Allah, rombongan besar sekali, sehingga untuk satu rangkaian kereta tidak memadai, karenanya kami harus membagi seperti gelombang pertama kemarin, pada saat atau gelombang pertama sebelumnya, pada saat kedatangan ke Madinah. Nah, pada saat keberangkatan ke Jeddah pun kami buat 2 gelombang, hanya saja memang waktunya berdekatan. Gelombang 1 adalah untuk bis 1, 2, 3, dan 4, berangkat dari stasiun Madinah pukul 10. Sedangkan gelombang 2, bis 1, 2, 3, mohon sewu. Bis 1, gelombang 1 ini bis 1, 2, 3, dan 4, sedangkan gelombang 2, bis 5, 6, dan 7. Seharusnya bis 5, 6, dan 7, ini pukul 10.30. Berbeda dengan yang pertama, kalau yang pertama, 5, 6, 7 ini di gelombang pertama, yang kedua ini menjadi gelombang yang kedua, bis 5, 6, dan 7. Ini tiket juga sudah confirm, tiket keretanya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan gelombang masing-masing. Baik. Adapun jam check out dari Madinah sekitar pukul 8 pagi, perjalanan dari stasiun dari Hotel Madinah menuju stasiun Madinah adalah sekitar setengah jam, sehingga cukup ideal bila mana kita berangkat pukul 8 pagi. Lalu di Madinahnya atau di Makkahnya atau di Jeddahnya, kita akan berhenti di stasiun As-Sulaimaniyah Jeddah. Kita akan berhenti di stasiun As-Sulaimaniyah Jeddah. Dari stasiun As-Sulaimaniyah Jeddah, terlebih dahulu kita akan berkunjung ke Corniche Center yang ada di kota Balad. Oke, kita akan berkunjung ke Corniche Center yang ada di kota Balad untuk melaksanakan makan siang. Kalau mau beli bakso secara mandiri juga silahkan, tapi kami menyiapkan makan siang untuk keseluruhan peserta. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada pukul 15 kita menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah, supaya persiapan pulang ke tanah air. Jadi sebelum pulang ada proses check-in bagasi, sesuai dengan tujuan akhir bagasi masing-masing.
Ada yang tujuan Jakarta, ada yang tujuan Yogyakarta, ada yang tujuan Semarang, dan ada yang tujuan Solo. Nanti betul-betul pengaturan bagasi ini juga kami perhatikan, jangan sampai ada bagasi yang harusnya turun Jakarta ternyata terbawa sampai Solo atau sampai Jogja. Begitu pula sebaliknya begitu. Sehingga pada saat di Madinah kami akan menandai masing-masing koper sesuai dengan destinasi akhir bagasi masing-masing. Karena kami lihat di jadwal tiket atau di data tiket ada 4 destinasi akhir tujuan bagasi, yaitu CGK atau Cengkareng, yang kedua adalah Solo atau SOC, yang ketiga adalah YIA, dan yang keempat adalah SRG atau Semarang. Kita pulang Bapak Ibu sekalian dengan GA 981 pukul 19:40 dan tiba pada hari Senin di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 10:20. Lalu melanjutkan penerbangan ke Adi Sumarmo Solo pada pukul 13:50 dan sampai di Solo pada pukul 15:10. Sama ketika pulang juga Bapak Ibu nanti akan transit terlebih dahulu, kecuali mungkin jamaah yang pulang melalui pintu Jakarta bisa kembali ke kediaman masing-masing dengan membawa bagasi dan air zam-zamnya tanpa harus transit di lounge umroh. Sedangkan peserta yang lain bisa yang ada connecting domestiknya nanti transit terlebih dahulu di lounge umroh untuk makan siang. Kemudian air zam-zam akan dibagikan di bandara terakhir, baik itu yang turun di Jakarta, yang turun di Jogja, di Semarang maupun di Solo, nanti akan dibagikan air zam-zam di stasiun atau di bandara terakhir kita landing atau kita turun. Baik Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itu penjelasan dari kami. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui tertulis melalui media Zoom ini hampir semua sudah kami sampaikan jawabannya juga. Barangkali ada pertanyaan langsung yang ingin disampaikan. Baik, Oke. Ustaz. Ini ada satu pertanyaan, jam berapa dari Suta ke Ahmad Yani Semarang? Coba kami cek sebentar. Dari Suta ke Ahmad Yani. Oke, pertama dari CGK ke SOC seperti tadi disampaikan 13.50 ke 15.10, kemudian GA 242 dari CGK ke Semarang 13.25 ke 14.40, lalu yang CGK ke YIA 14.45 dan sampai YIA pukul 16:05. Itu jadwal-jadwal domestik yang terangkum di dalam schedule tiket yang kami terima. Baik Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan dari kami. Bila mana ada pertanyaan, kami silakan. Baik, jazakumullah Ustaz Hamzah atas penjelasannya, dan kepada segenap Bapak Ibu yang menyimak, insya Allah nanti materi juga akan kami kirimkan supaya bisa dicermati lebih lanjut. Dan mungkin ada beberapa penajaman dari Ibu Kartika Dewi, kami persilahkan. Jazakumullah khairan katsir Ustadz, Masya Allah. Saya pikir Ustadz di Madinah itu, saya lihat payungnya. Udah kangen Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena nanti Ustadz Hamzah kita juga akan ketemu di sana ya Ustadz ya. Ustadz berangkat dulu untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Semoga Allah berikan kesehatan. Bapak Ibu dan anak-anak Butika yang dirahmati Allah, sedikit mungkin tadi ada beberapa yang terlewat karena memang Masya Allah banyak sekali yang akan disampaikan. Jadi agenda kita umroh ini memang yang pertama pastilah ya karena kita ingin meneladani Rasulullah SAW. Berikutnya adalah kita mau ke kampus, ya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita sampaikan kaitannya dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hamzah tadi dan akan ditambahi. Jadi kayaknya kurang padat tadi ya. Jadi yang pertama anak-anak mengingatkan kembali
Jadi pada saat berangkat kita akan menggunakan baju untuk yang putri seperti saat ini, hitam-hitam. Ya, nanti ada syalnya, kemudian coatnya dipakai. Ya, kemudian anak laki-laki atas bawah. Karena kan nanti di Jakarta akan diganti ya bawahnya dengan pakaian ihram. Jadi anak laki-laki juga hitam-hitam, nuansa hitam-hitam, coatnya juga dipakai. Karena Ustadz Hilmi khusus akan membawa perangkat IT multimedia untuk kalian, untuk diabadikan. Nanti bisa jadi sinetron. Ya, jadi film nanti. Jadi pakai sepatu, tapi sendalnya ditaruh di tas kabin, ransel maupun koper. Ya nak? Oke, kita semua sama, termasuk para ustadz semua juga sama, ya, equal dengan kalian. Kemudian di hari Senin tadi pada saat kita sampai di sana. Jam 3 sampai dengan jam 6 Ustadz Hamzah nanti kita umrohnya ya, kita melakukan prosesi umroh. Makanya karena ini umroh model pro, ya biasanya kan Madinah dulu kita santai-santai, ngegasnya pelan-pelan. Ini begitu sampai kita langsung umroh. Jadi kesehatannya Bapak Ibu semuanya juga Masya Allah saling menjaga. Ya, jadi memang kita datang. Kita check in sebentar, yang putri sudah ada baju gantinya di dalam tas, cabin sudah disiapkan oleh teman-teman, Bu Wiwi dan teman-teman, ada baju ganti yang bisa dipakai untuk melakukan ibadah umroh. Bajunya hitam-hitam juga sama. Kemudian setelah tadi kita melalui prosesi, kita ada satu acara. Jadi pada saat umroh ada terbagi dalam 2 rombongan, yaitu rombongan Ustadz Felix dan rombongan Ustadz Abdullah Tuasikal, yang di dalam rombongan itu ada peserta anak-anak yang mau wisuda tahfiz. Ada 9 anak, ya 5 anak putri dan 4 anak putra. Yang 4 ada di rombongan Ustadz Abdullah Tuasikal bersama Ustadz Khalid, yang putri berada di rombongan Ustadz Felix bersama Butika. Nanti kita akan ada prosesi sedikit. Jadi di pengalungan samir dan foto di dekat Ka'bah setelah ibadah tawaf. Ya, setelah ibadah tawaf. Dan insya Allah para orang tua nantinya tidak hanya posisi kursi pesawatnya saja yang berdekatan dengan putra-putrinya. Tapi di bus pun juga begitu. Artinya Bapak Ibu yang putra-putrinya wisuda insya Allah akan bisa mendampingi nanti di depan Ka'bah. Kemudian jam 16 sampai dengan 17 di hari yang sama kita akan ada akan ada kajian Fellowship of Rasulullah. Ya, jamaah masal. Ya, Ustadz Hamzah sudah menyediakan tempatnya insya Allah bersama Ustadz Felix. Hari Selasanya insya Allah jam 16 sampai 17 setelah tadi acara pagi dengan travel dan memperbanyak ibadah di haram, kita akan ada tasmi dan khotmil Quran. Jadi kita akan ada kajian wisuda sederhana tasmi 9 anak dan kalian semua nantinya di salah satu tempat di Swiss Makom. Kemudian Rabu seperti tadi sudah disampaikan tawaf wada, kemudian kita ke kaos terbagi dalam 2 rombongan, sudah dibagi oleh panitia. Kemudian Kamisnya nanti di Universitas Madinah dan Taibah. Kemudian jam 16 sampai dan jam 17 di hari Kamisnya insya Allah kita ada kajian per bus. Jadi kajian di masing-masing ustadznya masing-masing. Jadi nanti ada 2 kajian yang besar, yang akbar gitu ya, bersama Ustadz Abdul dan Ustadz Felix. Kemudian ada 1 kegiatan yaitu khotmil Quran bersama Ustadz Sihab dan para ustadz yang lain tentunya. Kemudian setelah itu akan kajian masing-masing per unit, kan masing-masing sudah ada ustadz pengampunya masing-masing. Ya, akan banyak kajian-kajian di sana insya Allah. Nah kemudian pada saat tadi perjalanan pulang semua sudah diatur. Bapak Ibu dan anak-anak, mungkin ini tadi saya menambahkan dengan agenda dari Ustadz Hamzah tadi. Jadi akan ada kajian akbar kurang lebih 2 kali
kemudian 2 sampai dengan 3 kali, kemudian 1 kegiatan Hotmil Quran bareng-bareng akbar di hotel, kemudian ada wisuda tahfiz untuk rombongan Ustadz Abdul dan Ustadz Felix di depan Ka'bah insya Allah beserta para orang tua, dan kajian yang akan dilakukan secara parsial dari masing-masing Ustadz di masing-masing bus. Demikian mungkin sedikit tambahan Ustadz Hilmi tentang keberangkatan dan kepulangan insya Allah sudah diatur semuanya dan sudah ada tanya jawab juga, insya Allah semuanya sudah mumtaz, sudah selesai. Dan setelah ini mungkin kita akan bagi ya, setelah selesai semuanya kita sudah tutup Zoom, anak-anak tetap di sini, kita akan membagi ketua rombongan. Nah, kalian akan menjadi leader-leader di bus masing-masing yang akan membantu terlaksana atau lancarnya kegiatan insya Allah pada kesempatan pekan depan. Demikian Ustadz, tafadhol. Baik, jazakumullah. Dan kepada Bapak Ibu mungkin masih ada beberapa pertanyaan, insya Allah nanti bisa akan kami jelaskan di sarana-sarana informasi melalui grup WhatsApp ataupun mungkin langsung dengan beberapa PIC yang ada tertera. Ada Ustadz Gun-Gun atau ada Ibu Wiwi yang mungkin untuk hal-hal teknis. Tetapi secara teknis, secara umum, insya Allah tadi sudah panjang lebar disampaikan dan mudah-mudahan sudah menjadi jelas informasinya dan bismillah diberikan kelancaran, kemudahan sampai nanti keberangkatan hingga juga sampai akhirnya kita kembali ke tanah air. Baik, ayah bunda sekalian dan anak-anak, insya Allah untuk sesi sosialisasi teknis dengan pihak travel mungkin dicukupkan. Insya Allah setelah ini sambil menunggu nanti waktu asar, anak-anak tetap berada di masjid untuk mendapatkan sosialisasi pembagian kelompok atau pembagian ketua grup. Jadi nanti masing-masing punya tugas ya kepada anggotanya, dan juga ada mungkin sosialisasi buku tugas ya dari Ustadz Gun nanti mungkin akan disampaikan. Jadi di sana nanti kalian akan dibekali semacam buku yang nanti harus kalian isi, yang nanti mungkin ada foto-foto yang bisa ditampilkan, ditempelkan di situ dan seterusnya sebagai kenang-kenangan. Nah, nanti ada beberapa informasi itu yang disampaikan oleh Ustadz Gun dan Ustadz Amri. Mungkin sebelum kita tutup ada para asatiz kita yang mungkin juga bergabung, mungkin ada Ustadz Syihab. Apakah bisa menyimak Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit memberikan amanat dan juga motivasi Ustadz sedikit untuk kami dan para orang tua juga Ustadz. Tafadhol Ustadz. Suaranya sudah oke Ustadz? Jelas, insya Allah jelas Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umrona warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu Tika, para asatidah sekalian, Ustadz Hilmi dan seluruh asatidah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, serta para fatihun, fatihat, seluruh murid dari Al-Azhar International Islamic Boarding School. Alhamdulillah, dengan izin Allah, awal dalam sejarah kita bersama berangkat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling dekat, tempat yang paling mustajab dalam doa, tempat yang sebuah masalah-masalah yang seakan-akan mustahil terselesaikan menjadi selesai. Di situ telah berdoa Nabi Ibrahim, di situ doa Nabi Ismail, doalah baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang hebat, wali-wali Allah, para raja-raja mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya ada dua hal besar dalam visi umroh kita ini. Yang pertama,
Adik-adik sekalian, jangan ragu-ragu Anda untuk membuat cita-cita besar. Allah akan memberikan derajat pangkat sesuai dengan kualitas ketinggian cita-citanya. Allah akan memberikan pangkat derajat hidup kita sesuai dengan kualitas tingginya cita-cita kita. Sehingga di situ Anda berdoa untuk seluruh hidup Anda. Ya Allah, saya mau begini, rahmati Allah, ridhai, mudahkan semuanya. Ibu-ibu sekalian juga sama untuk mendoakan anak-anaknya. Ya, doakan yang terbaik. Bukan kita mulu-mulu. Kalau kepada Allah, kata baginda Nabi, faida tolabtum au da'autum ilallah fas'al firdausal a'la. Kalau njaluk minta kelas bintang yang tertinggi di dalam surga, yaitu firdaus al-a'la. Kemudian yang kedua adalah kita membangun mindset bahwa setiap safar-safar perginya kita di Al-Azhar ini adalah membangun mindset dari urutan bagaimana risalah kenabian untuk dunia. Maka Anda ke sana adalah untuk bersiap diri menjadi para pemimpin-pemimpin dunia, ya. Siap untuk menjadi pemimpin dunia. Antum pada saat melihat di situ ada orang Turki, orang Eropa, itu adalah masyarakat kaum muslimin yang mereka harus merasakan kebaikan antum ke depan. Mereka semua merasakan energi pemikiran antum. Mereka merasakan kemakmuran dari kekayaan antum. Mereka merasakan sebuah manifestasi masa depan yang cerah dari sebuah konsep-konsep hidup antum. Itu adalah pilihan. Maka Al-Azhar Internasional bukan transfer knowledge saja, akan tetapi merupakan sebuah proses pendewasaan diri untuk menjadi pemimpin dunia. Khalifatullah fil ard, yaitu para pemimpin dunia. Maka bermunajatlah di sana di Multazam, tempat yang paling mustajab di situ. Kemudian yang kedua adalah tatkala kita berada di Masjid Nabawi di Raudhah, kalaupun tidak mengapa, minimal dekat di tempat situ. Insya Allah doa-doanya mustajab. Kemudian yang kedua, kita akan bersama dengan Ustadz Felix, dengan Ustadz Abdullah Tawasikal, Ustadz Abu Hasanuddin, para asatidah yang lain, untuk membangun konsep mindset berpikir Al-Azhar ini dari Kanjeng Nabi, Khilafah Turki Utsmani, kemudian Mataram Heritage. Itu sebuah rangkaian besar dari kepemimpinan nubuah, kemudian kepemimpinan alamiah universal internasional di Turki Utsmani, kemudian kita Heritage Mataram, tempat kita berpijak, yaitu Indonesia. Ini rangkaian yang akan menjadi kurikulum bagi kita semuanya. Adik-adik sekalian, kalian adalah harapan dari harapan umat. Kemudian yang ketiga, amalan apa yang terbaik di sana? Baca Quran. Maka di situ secara umum bahwa tilawatul Quran lebih baik maknanya. Ibnu Abbas mengatakan, saya baca surat Al-Zalzalah 1 tahun lebih aku cintai daripada saya khatam Al-Quran 1 hari. Itu kalau di luar waktu tertentu, tempat tertentu. Maka Imam An-Nawawi mengatakan di waktu-waktu tertentu, Ramadan, di tempat-tempat tertentu, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, maka membaca Al-Quran yang paling banyak itu yang paling utama. Bahkan kita nggak sempat berdoa saja, baca Quran, maka Allah akan beri yang terbaik dari yang kita minta. Allah akan beri kita yang terbaik yang orang lain minta. Alhamdulillah, bahkan kita akan mengadakan wisuda. Selamat pada adik-adik semuanya yang telah menyelesaikan wisuda Quran berada di sana. Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dan semua bisa di wisuda di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Dan mudah-mudahan sebentar lagi juga ada wisuda di Masjidil Aqsa, insya Allah. Jadi itu adik-adik sekalian. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dengan Al-Quran itu Allah akan menjadikan leader-leader bi amrina dengan wahyu Al-Quran lamma sabaru, kalau mereka sabar. Inilah sebenarnya ini bukan sekedar umroh trip jalan-jalan, bukan. Ini adalah instalasi langit yang mengantarkan antum menjadi personal kaliber dunia. Sekali lagi, ini umrah kita adalah instalasi langit yang akan mengkaderkan antum menjadi leader dunia. Ingat, Indonesia sekarang ini ekonomi ke-6 terkuat di dunia.
Sekarang baru saja saya kemarin diskusi dengan para tokoh-tokoh nasional yang sering ke luar negeri. Indonesia sekarang ini menjadi top 6 ya, para pembeli, buyer ya, membeli barang yang terkuat di dunia. Ya, pertama itu Cina, kemudian Amerika, Rusia, kemudian apalagi ada Jepang, terus kemudian Jerman atau apa ya, kemudian yang ke-6 Indonesia. Artinya Anda tinggal saktik ya, saktik. Jadi ini ternyata dulu kelihatannya jauh, tapi sekarang tidak, sangat dekat sekali ya. Generasi-generasi kita sudah disiapkan. Inilah adik-adik penyadaran diri, instalasi, siaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini ya Allah, saya siap menerima amanah apapun ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, siapkan bahwa anak-anak kita ini ya Allah diwakafkan untuk dunia dan untuk menjadi tokoh-tokoh dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan umroh kami ini ya Rabb sebagaimana Rasulullah SAW pada saat di Gua Hira. Pada saat Rasul di Gua Hira, dari penggembala kambing dan pedagang menjadi pengusaha, kemudian menjadi nubuah, tokoh yang terabadikan sejak beliau bi'san Nabi sampai beliau berada di hari kiamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan anak kami sebagaimana diselamatkan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar saat berada di Gua Thur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami di setiap pindah tempatnya kekhilafahan dan khulafaur rasyidin. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jadikan anak-anak kami pada saat berada di Madinah kesiapan mereka untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW, meninggikan kalimat Allah pada saat berada di Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Khilafah Turki Utsmani, kehebatan dan keperkasaan dari Mataram dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampuni segala kekurangan kami ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau pengampunan dan juga permintaan sebagaimana Nabi Sulaiman saat beliau menyesal karena terlambat karena kudanya, maka kudanya itu dilepas fi sabilillah. Kemudian beliau mengucapkan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, wahabli, karuniakan kepadaku mulkan kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang besarnya, hebatnya, super powernya tidak bisa ditandingi orang setelahku dan sesudahku. Ya Allah, kami berdoa sebagaimana Nabi Sulaiman meminta ampun tapi juga meminta kekuatan, meminta ampun akan juga meminta derajat, meminta ampun, meminta sebuah ketinggian tempat di dunia wal akhirah. Ya Allah, lindungi kami, selamatkan semuanya, selamat kabeh ya Allah, perjalanan lancar sampai akhir, tidak ada yang tercecer, semua makbul, doanya dikabulkan oleh Allah, semuanya oleh Allah diijabahi birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira kepada guru kita, Kiai kita Ustaz Syihabuddin Abdul Muiz, dan insyaallah mudah-mudahan akan turut membersamai perjalanan kita dengan doa-doa tadi. Insyaallah kita berharap kelancaran dan kebermanfaatan perjalanan kita. Jazakumullah Ustaz. Dan insyaallah kita cukupkan dengan doa tadi, kita cukupkan. Mungkin sedikit ada tambahan dari Ibu Kartika terkait mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan. Baik, sebelum kita akhiri, ini banyak sekali yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan memang insya Allah sekali lagi jazakumullah khairan katsir kepada seluruh Bapak Ibu, dan insya Allah ustadz-ustadz yang mendampingi kita semua adalah ustadz-ustadz yang luar biasa, dan nantinya insya Allah dalam perjalanannya juga semua akan berkenalan, jadi akan moving, jadi mungkin Ustadz Felix gitu ya akan
mendampingi main busnya memang mungkin di bus 3 ya, tetapi beliau juga akan berkeliling untuk memberikan kajian-kajian singkat di bus-bus yang selanjutnya. Begitu juga nanti dengan Ustadz yang lain, ada Ustadz Sihab. Nah, kita semua saling bertukar supaya karena memang kondisi yang tidak mungkin dalam satu armada, dalam satu event, tetapi kedekatan insya Allah akan semakin terjalin. Dan insya Allah nanti ada pertemuan-pertemuan bersama, kemudian juga akan ada moving ya dari bus 1 ke bus berikutnya, karena kita akan punya banyak waktu insya Allah, dan waktu kita akan banyak dilakukan di perjalanan. Kami akan atur supaya semua kita bisa saling bertatap wajah dan bisa saling menimba ilmu dengan semua ustadz-ustadz hebat yang insya Allah akan mendampingi kita. Dan sekali lagi sebelum kita akhiri anak-anak, hari ini Bu Tika mendapatkan voice note dari Kak Bara. Nanti kita dengarkan bersama, beliau mengirimkan banyak sekali foto dan video tentang kondisi yang ada di Gaza saat ini. Memang Masya Allah, Allah uji dengan sesuatu yang insya Allah semoga Allah kuatkan. Sekali lagi nanti kita dengarkan bersama-sama dan kita simak bersama-sama pesan-pesan Kak Bara untuk kalian semua para penghafal Quran yang insya Allah akan bertemu nanti di Haram insya Allah. Dan sekali lagi sebelum kita akhiri ya Ustadz, monggo nanti kita ajak teman-teman semua, Bapak Ibu untuk mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang Allah cintai, Allah makin cinta yang ada di Gaza, dan insya Allah akan kita sampaikan nanti kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Demikian Ustadz Hilmi, monggo mungkin bisa langsung diakhiri sebelum nanti kita sesi bersama anak-anak. Baik, mari ayah bunda sekalian kita tutup sesi sosialisasi teknis keberangkatan student visit umroh 2024 dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda. Sampai ketemu nanti di perjalanan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تصور هذا 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 تصور هذا
تصور هذا